Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi ya dengan kami petani padi yang fokus saat ini ke sistem penanaman menggunakan mesin transplanter. Ya, langsung aja pada pagi hari ini teman-teman, di tempat kami di Kabupaten Nganjuk beberapa hari ini hujan ya. Hujannya lumayan lebat dan sering terjadi pada malam hari. Maka dari itu teman-teman, biasanya kalau hujannya lebat, yang jelas tanah atau lahan kita akan jadi lembab. Maka dari itu pagi ini kita akan aplikasikan fungisida yang ini fungsinya adalah pencegahan untuk padi kita. Ya, fungisida yang akan kita terapkan nanti akan kita mix ya, tentunya dengan beberapa insektisida seperti penanggulangan hama wereng sekaligus ya teman-teman, dan ulat ya. Jadi ini lahan saya airnya cukup banyak teman-teman, jadi lembab nih. Ini kalau tidak segera kita berikan pencegahan fungisida maka akan mungkin akan menyebabkan jamur ya. Jadi kita tanggulangi. Apa saja obat yang kita gunakan pada pagi hari ini, simak langsung di video ini. Oke teman-teman, pada pagi hari ini kita akan langsung aplikasi ya. Pertama yang akan kita gunakan untuk fungisida ya, itu adalah fungisida dari Bayer ya. Untuk merek dagangnya adalah Antrakol 70 WP. Ini Antrakol ini kategori fungisida dengan bahan aktif propinep 70% ya teman-teman. Ini cocok digunakan untuk tanaman padi ya, berbentuk tepung ya tentunya ya. Jadi ini tepat ya diaplikasikan untuk padi kita. Kemudian fungsinya ya teman-teman ya, jelas untuk mencegah blast ya biasanya ya. Jadi di musim-musim yang seperti ini, yang tidak menentu seperti ini, apalagi hujannya malam hari, fungisida itu penting kita berikan. Iya teman-teman, untuk padi sawah kini bisa kita lihat untuk aturan penggunaannya bisa digunakan untuk penyakit busuk pelepah dan penyakit bercak daun. Ini penyakit yang biasanya terjadi memang gara-gara lembab teman-teman ya. Makanya jika hujan malam sering, maka ini wajib kita aplikasikan. Kemudian untuk dosisnya di sini tertulis 3 gram per liter. Maka ketika kita menggunakan tangki untuk ukuran 16 liter ya, maka kita bisa terapkan 16 kali 3 gram, berarti sekitar 48-50 lah ya, sekitar 50 gram saja. Nah untuk takarannya itu ya bisa 4-5 sendok makan ya teman-teman ya, 4-5 sendok makan. Ini sudah saya siapkan untuk sendok yang kita akan gunakan. Jadi ini fungisidanya kita gunakan merek dagang Antrakol. Dan yang kedua teman-teman ya, ini untuk mencegah adanya penggerek batang, kemudian ulat ya, kemudian ada wereng ya. Ini sangat murah dan komplit. Saya selalu menggunakan Spontan 400 SL ya teman-teman ya, dengan bahan aktif Dimehipo 400 gram per liter. Ini sangat komplit ya teman-teman. Kalau dilihat harganya setengah liter ini hanya 50-an ribu. Bisa untuk hama putih palsu, penggerek batang, wereng ya, ulat tentunya sangat murah dan terbukti ampuh ya teman-teman ya. Untuk dosisnya ya itu sekitar bervariasi di sini teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat untuk dosisnya ya. Jadi 0,75 sampai 1,5 liter per hektar ya. Jadi kalau lahan saya itu 3/4 hektar ya, maka saya gunakan sekitar setengah liter saja cukup ya. Dan
biasanya ini saya gunakan 50 mili per tangkinya, 16 liter ya. Jadi spontan ini saya gunakan untuk mencegah penggerek batang, kemudian mereng dan sebagainya. Berikutnya ini Starlet teman-teman ya. Kemarin sisa-sisa obat kemarin akan kita aplikasikan juga, karena ya ini fokusnya ke ulat ya teman-teman, penggerek, karena bahan aktifnya adalah abamectin. Yang perlu kita cek adalah kedua bahan aktif teman-teman ya. Di sini ada kodenya SL, ada kodenya EC ya. Kenapa harus kita lihat kode? Ini penting teman-teman ya teman-teman. Kode SL dan EC ini teman-teman bisa cek ya, apakah bisa di mix apa enggak, ada di tabel ya teman-teman. Jadi jangan sampai kodenya itu sama kita terapkan, karena akan terjadi penggumpalan biasanya ya. Jadi tidak cocok lah teman-teman, intinya seperti itu kalau saya. Jadi ada tabel pengaplikasian obat, jadi SL dan EC itu bisa dicampur teman-teman ya. Kemudian SL dengan ini kodenya WP itu juga bisa dicampurkan. Makanya teman-teman ya biasanya sih kalau saya bedakan ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan merek dagangnya kodenya SL, jangan dicampur dengan SL lagi ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau ini kodenya SL, EC atau WP itu masih aman untuk dipakai. Itu teman-teman ya. Jadi inseknya saya pakai dua ini, kita gunakan secukupnya. Kalau Starlet ini kita gunakan ya 30 mili saja per tangkinya. Kemudian padi saya masih fasenya vegetatif ya teman-teman ya. Saya selalu gunakan Gandasil dengan bahan aktif atau kandungannya macam-macam ya teman-teman. Banyak sekali, ada nitrogen, P2O5 dan kalium. Ini dilengkapi dengan banyak sekali bahan ya, magnesium, mangan dan sebagainya. Ini untuk menambah nutrisi saja ya. Jadi Gandasil D ini selalu saya berikan ya untuk tanaman padi sawah saya. Yang jelas ini menghemat pupuk juga teman-teman ya. Jadi kalau biasanya pupuknya misalkan teman-teman 1 kuintal lah ya, jadi ini bisa dikurangi dengan ini ya. Jadi untuk menghijaukan daun, untuk menambah nutrisi bisa dikurangi dengan pupuk jenis spray. Dan terakhir teman-teman ya, tidak lupa saya, karena di lahan kami masih banyak tikus yang berkeliaran, untuk tetap mengantisipasi saya selalu terapkan ini ya teman-teman ya, ketumbar ya. Air ketumbar ini sangat penting ya. Saya selalu gunakan air ketumbar ini agar hama itu, tikus itu tidak mendekat ke lahan kita. Mungkin itu, langsung aja kita aplikasikan untuk pencampurannya. Yang pertama selalu kita dulukan ya teman-teman. Kalau menggunakan berbahan emulsi ini sebaiknya kita dulukan untuk pencampurannya. Kita kasih 5 ya teman-teman ya, 5 sendok makan atau 4 boleh ya. Untuk antrakolnya saya kira 4 aja cukup teman-teman ya. Kita kasih 4. Kemudian kita kasih Gandasil juga 4 sendok makan. Kemudian kita aduk teman-teman ya sampai merata. Oke, selanjutnya kita tuangkan ya. Maaf teman-teman, ini selalu saya saring seperti ini ya, karena memang menghindari emulsi atau kotoran yang dapat menyumbat spray kita. Jadi kalau nanti di tengah perjalanan akan repot ketika spray kita tersumbat. Oke teman-teman ya, berikutnya kita gunakan insektisida spontan. Kita kasih 50 mili ya. Ingat, kita selalu gunakan takaran ya teman-teman ya. Jadi lebih mudah kita gunakan takaran seperti ini ya. Jadi
lebih aman, dosisnya juga tidak terlalu banyak sesuai dengan anjuran. Ini untuk spontan. Kemudian untuk starletnya kita kasih 30 mili saja. Oke, jangan lupa dikocok teman-teman ya, biar merata. Ini kita kasihkan. Dan terakhir adalah ketumbar ya teman-teman ya. Jadi ketumbar ini penting untuk menanggulangi hama tikus. Dosisnya bebas ya, mau dikasih berapapun itu aman-aman saja. Kita campurkan seperti ini. Oke, siap, udah kita aduk terlebih dahulu. Berikutnya tinggal kita tuangkan ya teman-teman ya. Jadi baunya cukup menyengat ya teman-teman ya. Jadi kalau ketumbar, air ketumbar kita campur dengan bahan aktif abamectin ya atau dimehipo, itu baunya jadi sangat menyengat ya teman-teman. Maka ini sedikit banyak akan mengganggu kenyamanan tikus ya, dan terbukti alhamdulillah kami sampai saat ini masih aman-aman aja. Jangan lupa disaring teman-teman ya untuk ketumbarnya, karena ada residu, ada yang besar-besar, ini bisa menyumbat sprayer teman-teman. Nah ini jadi kita saring biar aman sprayernya ya teman-teman. Hari ini kita akan spray ya, kita sendiri, tidak ada yang menemani. Ini lahan saya yang hari ini akan kita spray menggunakan bahan-bahan yang sudah kita racik tadi ya. Ada fungisida, insektisida, kemudian ada campuran ketumbar untuk hama tikus ya. Jadi kita bisa campurkan hama tikus, ketumbar itu organik ya, kita bisa campurkan dengan insek maupun fungisida teman-teman. Jadi sekali jalan bisa 2 kali kerja. Begitu, langsung aja kita coba kita aplikasikan pada lahan kita ya teman-teman ya. Ini kita langsung aplikasikan. Kita gunakan untuk sprayernya yang volume besar ya teman-teman ya, karena padinya sudah rimbun, maka kita bisa gunakan yang besar ya. Kemudian yang ngabut ya istilahnya. Jadi sel-sel yang terbuka itu akan mudah ditembus oleh obat ini ya teman-teman. Jadi jam-jam segini ini, jam-jam 7 itu lebar-lebarnya stomata teman-teman. Kalau kita mau mengaplikasikan obat ataupun nutrisi itu sangat tepat teman-teman ya. Mau memberikan yang sistemik ataupun yang modelnya itu ini kontak, itu sangat tepat ketika jam-jam segini, karena stomata itu lagi besar-besarnya teman-teman. Bisa dilihat teman-teman ya, ini alhamdulillah untuk hama tikusnya alhamdulillah tidak ada. Semoga tetap aman lah sampai finish ya teman-teman ya. Jadi kita spray secara merata, dosis tinggi, dan jangan lupa berkabut. Begitu teman-teman, hari ini vlog kita semoga menginspirasi petani muda semuanya. Saya juga lagi belajar teman-teman ya. Jadi perlu diketahui, saya baru 2 tahun inilah saya menggeluti untuk budaya padi. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.